Berarti Bapak sehari-hari itu ada di kebun pertanian di sekitar sini ya Pak? Ya, Biasanya Bapak nanam itu nanam apa aja Pak? timun, Timun dalam satu lahan tuh jadi Bapak cuma nanam timun doang? ya. Oh, berarti monokultur ya metode penanamannya. Tumpang sari merupakan salah satu cara bercocok tanam yang mencampur proses penanaman atau polyculture dalam suatu lahan yang sama dalam waktu yang sama untuk mencapai produksi yang tinggi. Nah, tumpang sari itu memungkinkan tanaman pokok itu tumbuh dengan baik dan tidak terganggu oleh tanaman tumpang sari lainnya. Jadi itu dia dalam satu lahan tuh Bapak bisa nanam 2 atau lebih jenis tanaman gitu secara bersamaan. Jadi tujuannya sendiri itu untuk mengurangi resiko gagal panen, untuk meningkatkan produktivitas, untuk menjaga kesuburan serta kesehatan tanah juga. Nah Pak, jadi sistem tumpang sari ini punya manfaat lebih Pak dibanding sistem monokultur. Nah beberapa manfaat sistem tumpang sari itu bisa mencegah penyebaran hama karena tanaman yang ditanamkan berbeda. Jadi ketika ada hama yang menyerang salah satu jenis tanaman, tidak mudah berpindah ke tanaman lain karena jenis makanannya berbeda. Terus tumpang sari ini memungkinkan penggunaan lahan yang optimal Pak, karena bisa menanam beberapa jenis tanaman yang berbeda di satu lahan secara bersamaan. Oke Bapak, kayak seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, tumpang sari itu apa, terus manfaatnya juga. Jadi di tumpang sari ini juga punya kelemahan Bapak. Contohnya kayak kompetisi yang terjadi di antara tanaman yang kita tanam itu. Ibaratnya kayak perebutan makanan gitu loh Pak. Kayak perebutan unsur hara, air, cahaya, dan nutrisi lainnya gitu. Nah, solusi dari kelemahan tersebut bisa kita lakukan dengan cara pemilihan komoditas tanamannya, Bapak. Jadi kayak perbedaan antara tanaman satu sama tanaman dua itu punya perbedaan morfologi atau fisiologinya. Terus yang selanjutnya ini kita ada jenis tanaman. Jadi kayak jenis tanaman apa sih yang cocok kita aplikasikan di metode tumpang sari ini? Nah itu ada cabai sama bawang merah. Kenapa? Cabai sama bawang merah itu punya morfologi yang berbeda nih Pak. Jadi di mana tinggi tanaman bawang merah ini lebih rendah ketimbang cabai. Jadi otomatis cahaya yang bakal digunakan di cabai ini nggak bakal kehalang karena rendahnya bawang merah ini. Terus jadi beberapa teman-teman saya tadi udah ngejelasin definisi dari tumpang sari, terus manfaat tumpang sari, sama jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditumpang sarikan. Nah sekarang kita langsung ke langkah-langkah tumpang sarinya Pak, biar Bapak tuh lebih kebayang prakteknya gimana dari teori tadi. Jadi langkah-langkahnya itu akan disampaikan oleh Farhan terlebih dahulu ya Pak. Silakan Farhan. Nah Pak, di sini buat langkah-langkahnya itu yang pertama persiapan lahan. Nah pengolahan lahan dengan cara mencangkur lahan setidaknya sampai kedalamannya sampai 30 cm. Selanjutnya dibentuk bedengan dengan ukuran setiap letak percobaan 180 cm kali 120 cm. Nah yang kedua persiapan bahan tanaman. Pilih bahan tanam yang telah disebut tadi seperti cabai-cabean, seledri, kubis, wortel, dan lain-lainnya. Dan itu bahan tanam yang berbentuk umbi disimpan sampai 2 bulan, sehingga pada saat penanaman tidak dilakukan pemotongan ujung umbinya. Bahan tanam yang berbentuk benih cabai disemai terlebih dahulu dengan media tanam. Persemaian adalah pencampuran tanah lapisan atas dan pupuk kandang perbandingan 2:1. Benih direndam menggunakan air hangat selama 6 jam. Kemudian ditanamkan pada media persemaian satu benih masing-masing pada baby bag. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya Ade. Nah, selanjutnya itu ada langkah tahap penanaman. Nah, penanaman ini kan konteksnya dalam tumpang sari cabai dengan bawang merah. Nah, Pak, jadi pertama itu yang ditanam itu yaitu tanaman cabai terlebih dahulu, Pak. Sebelum penanaman 7 hari sebelum penanaman bawang merah. Nah, untuk untuk jaraknya itu tumpang sari ini kan berkaitan dengan jarak tanam ya, Pak. Sangat penting sekali jarak tanam di tumpang sari itu. Jadi ini ada sketsa yang yang dapat menjelaskan kalau jadi di tanaman cabai ini dia itu ditanam dengan jarak 60 cm kali 60 cm antara tanaman cabai ini yang warna merah, tanaman cabai ya Pak. Nah terus tuh selanjutnya untuk penanaman bawang merah itu dilakukan di antara tanaman cabai ini Pak dengan gini Pak.
dengan jarak 15 kali 15 cm. Ya. Nah, lalu untuk hasil akhirnya itu sketsanya seperti ini ya, Pak. Nah, terus yang keempat itu ada setelah penanaman itu ada pemeliharaan dari hama dan penyakit ya, Pak. Ya. Pemeliharaannya itu bisa Bapak lakukan dengan penyulaman. Kalau Bapak bisa melakukan penyulaman dengan menanam kembali benih baru gitu, Pak, Ya. bibit baru ke lahan. Nah, terus juga ada pemeliharaan seperti pemupukan ya kayak NPK ya, Pak, udah nggak asing lagi. Terus tuh ada juga pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida nabati dan maupun kimia. Tapi yang kami saranin itu lebih ke pestisida nabati, Pak. Iya, karena alami gitu ya, Pak. Jadi tidak terlalu mahal, terus juga bagus gitu. Terus yang terakhir yaitu proses panen. Nah, panen ini yang dilakukan pertama kali itu panen bawang merah, Pak. Selama setelah penanaman 60 hari bawang merah. Nah, setelah itu baru dipanen itu tanaman cabai. Ya. Dan tanaman yang bisa ditumpang sarikan yang sudah dijelaskan oleh adik tadi. Jadi mungkin apakah ada tanaman selain yang dijelaskan tadi yang bisa ditumpang sarikan? Oke, ada, Pak. Kami pernah praktikum, udah pernah menerapkan sistem tumpang sari ini juga di mata kuliah kami dasar-dasar agronomi. Itu kami menerapkan sistem penanaman tumpang sari, Pak. Yang kebetulan yang kami tanam itu caisim dan kacang panjang. Nah, kacang panjang ini kan merambat gitu ya, Pak. Dibuat ajiran. Terus tuh untuk caisim dia tidak merambat, Pak ya. Dia hanya tumbuh besar gitu. Nah, jadi ini cocok sekali dengan kacang panjang yang tinggi, terus juga caisim yang rendah. Nah, di situ juga kami ada pengendalian hamanya juga dengan pestisida nabati dengan kulit bawang merah dicampur dengan air, Pak. Jadi itu bisa mengurangi hama, Pak. Jadi dengan sistem tumpang sari ini yang hama yang kami temuin di lapangan itu sedikit, Pak. Paling yang kayak kecil-kecil gitu, itu pun bisa dikendalikan dengan pestisida nabati tadi. Jadi menurut kami sistem penanaman tumpang sari ini sangat cocok banget untuk mengurangi biaya yang besar karena harus misalnya pestisida kimia karena banyak hama gitu, Pak. Jadi mungkin itu saja. Apakah sudah jelas, Pak? Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima